kadang tuh nggak terprediksi aja, kayak tiba-tiba rame, nanti besok orang lupa memilih mana yang perlu kita tanggapi, mana yang enggak. Kalau memang kita perlu menanggapi itu ya silahkan ditanggapi dengan bijak, kalau nggak perlu ya just let it go. Karena seperti yang kita tahu, berita itu bergulirnya cepet banget gitu. Kalaupun kita diberitain jelek, kalau yang penting kitanya aslinya nggak gitu, ya just let it go. Aku rasa tugas aku di hidupku ya, itu nggak cuma untuk apa ya, Dito yang seorang aktor doang gitu, tapi juga seorang anak, seorang sahabat, seorang kakak dari adik-adikku gitu. Jadi ngerasa harus ngebalance itu semua dan itu bikin aku lebih tenang sih. Ngomong-ngomongin sebagai public figure, pastikan juga ada nanggepin soal netizen yang tadi sempat disampaikan Kak Prilly juga. Dari, mungkin aku akan mulai dari Kak Dito dulu ya Kak Prilly. Untuk dari ngejaga kesehatan mentalnya tuh gimana sih? Jadi seorang public figure kan nggak mudah ya. Betul. Dengan followers yang amat sangat banyak itu. Gimana ya, sebenarnya pas masuk entertain tuh nggak pernah ada yang ngajarin. Dan aku rasa gimana caranya mau ngajarin juga, karena kan pengalaman tiap orang di entertain juga akan beda. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu gini, aku punya pegangan yaitu pertama keluarga, terus kedua teman-teman yang kenal aku dari kecil, kayak teman sekolah gitu, yang aku nggak perlu ngasih persona yang aku keluarkan ketika lagi bekerja. Oke. Gitu. Nah aku bisa sejujur mungkin tuh sama mereka. Kemudian juga pastinya mereka semua menjadi apa ya, wadah untuk aku bercerita kan, dan di situ aku ngerasa relief, di situ aku ngerasa terbantu juga. Mungkin ke situ sih. Terus juga aku rasa tugas aku di hidupku ya, itu nggak cuma untuk apa ya, Dito yang seorang aktor doang gitu, tapi juga seorang anak, seorang sahabat, seorang kakak dari adik-adikku gitu. Jadi ngerasa harus ngebalance itu semua dan itu bikin aku lebih tenang sih. Kalau dari Kak Prilly sendiri, apalagi kemarin kan sempat dalam tanda kutip ramai ya Kak ya. Walaupun punya apa namanya, karir yang lumayan moncer kayak gitu kan. Tapi kemarin sempat dalam tanda kutip nyari lowongan kayak gitu. Ya, itu sempat diserang juga kan, itu gimana sih Kak? Di dunia sosial media tuh kayak kita nggak bisa nebak mana yang akan viral, mana yang enggak ya. Dan pas aku bersosial media tuh aku nggak pernah berharap viral, tapi memang apa yang aku lakukan itu memang yang aku lakukan di dunia nyata gitu. Tapi aku mempublikasikannya di sosial media tanpa kepikiran responnya akan seperti apa gitu. Nah, di dunia sosial media yang sekarang itu cepet banget, berita tuh bisa sehari ada 10 berita yang kita baca beda-beda, ada dari politik, ada tiba-tiba dari hukum, tiba-tiba dari selebgram mana, tiba-tiba dari aktor, itu jadi satu. Jadi tuh bener-bener kadang tuh nggak terprediksi aja, kayak tiba-tiba rame, nanti besok orang lupa, nanti rame lagi besok orang lupa. Kadang aku rame di video-video podcast aku yang zaman dulu udah dipotong-potong gitu, kayak ini bukannya tahun lalu gitu, atau kayak rame gara-gara video apa aku bagi-bagi nomor tiba-tiba viral lagi yang video zaman dulu aku pakai baju SMP itu gitu. Jadi kayak sosial media tuh buat aku riuh banget ya pasti, karena bergulirnya cepet dan kebetulan beberapa lama sekali tuh pasti ada keikutan aku masuk di dalam salah satu berita itu. Cara menjaga mentalnya sih bener-bener ya itu tadi, memilih mana yang perlu kita tanggapi, mana yang enggak. Kalau memang kita perlu menanggapi itu ya silahkan ditanggapi dengan bijak, kalau nggak perlu ya just let it go. Karena seperti yang kita tahu, berita itu bergulirnya cepet banget gitu. Kalaupun kita diberitain jelek, kalau yang penting kitanya aslinya nggak gitu, ya just let it go gitu. Kita kan nggak perlu banyak ngejelasin diri kita ke orang lain juga daripada nanti disalah artikan dan segala macam. Jadi caranya aku menjaga kesehatan mental benar-benar berusaha ada buat diriku sendiri tuh di dunia nyata gitu. Karena apa yang terjadi di dunia nyata sama sosmed tuh totally different. Kayak di saat aku misalnya lagi dibully atau lagi dihujat sama netizen di dunia maya, di dunia nyatanya aku lagi meeting dan baik-baik aja gitu. Aku lagi meeting, lagi kerja, aku lagi ketemu sama teman-temanku dan kita ketawa-ketawa. Jadi kita harus bisa memisahkan mana dunia maya, mana dunia nyata, dan kita itu lagi mau berada di mana. Jadi di saat aku lagi misalnya di dunia maya lagi nggak bagus, lagi nggak kondusif, ya aku berarti harus ada di dunia nyata gitu. Di dunia nyata aku terpengaruh gak sih sama
kejadian yang di dunia maya, oh ternyata enggak, semuanya baik-baik aja. Ya udah, jadi baik-baik aja, mentalnya adanya di dunia nyata, jangan di dunia maya gitu sih. Sama beberapa kali sekali tuh detox, jangan kebanyakan buka sosial media. Aku jujur buka sosial media itu buat ngelihat video-video lucu, video-video makanan, video-video apa. Nggak mau kalau ada berita aku. Jadi kalau ada berita aku not interested. Supaya nggak lewat lagi GBB aku. Jadi aku nggak mau menonton berita aku sendiri kalau lewat gitu. Jadi ya udah nggak usah dibaca. Yang penting kita tahu di dunia nyatanya kita aman, kita punya support system yang selalu mendukung kita, kerjaan kita lancar, dan kita beneran jadi orang yang baik, berguna, bermanfaat. Ya apapun orang bilang di dunia maya, biarkan menjadi suara-suara yang bisa memotivasi kita aja, bukan yang ngebuat kita down gitu. Justru jadi motivasi untuk kedepannya gitu ya? Iya, balik lagi tapi proses untuk menerima itu panjang. Nggak mungkin tiba-tiba langsung bijak begini ya. Waktu masih muda sih dulu zaman sinetron, setiap viral ngurung diri di kamar gitu. Oh sampai mengurung diri Kak? Pastilah, karena I was like 18, aku masih 18 tahun di saat aku sinetron dan muka aku tiap hari ada di infotainment, terus kayak orang ada aja komen gitu kan. Pastilah kayak, kok gitu sih beritanya nggak sesuai sama aku, ngurung diri di kamar, sedih. Ya sekarang aku udah mau 30 ya, kayaknya udah nggak ada waktu untuk ngurung diri di kamar. Apa yang terjadi di dunia maya itu dunia maya, terpisah sama dunia nyataku gitu. Dari Kak Prilly dan juga Kak Dito nanggepin soal ya dunia maya dan juga dunia nyata kan harus terpisah. Tapi kalau mau curhat tuh lebih ke siapa sih? Orang tua Kak? Kalau Kak Prilly mungkin ke pasangan Kak? Atau Kak Dito juga sama mungkin atau gimana? Kalau aku ke orang tua sih. Aku deket sama orang tuaku. Apalagi kalau udah ngomongin perasaan itu sama mama. Terus sama sahabat-sahabatku sih. Manajerku juga. Ya gitu, jadi si ekosistem ini aku maksimalin buat jadi tempat aku cerita gitu. Kalau dari Kak Prilly? Aku ke pasangan sih, karena aku sebenarnya kasihan sama orang tua aku juga, karena dia sebelum aku punya pasangan aku selalu cerita sama orang tua, tapi orang tua aku tuh udah benar-benar menghadapi dari awal aku berkarir banget, karena aku berkarir dari kecil sampai hari ini. Aku tuh suka sedih kalau ngelihat mama aku atau papa aku juga sedih kalau misalnya ngelihat pemberitaan aku, atau aku ternyata misalnya capek banget di kerjaan. Aku tuh nggak mau membuat mereka khawatir, karena mereka udah khawatir dari aku kecil. Jadi saatnya di saat aku dewasa ini mereka nggak usah khawatir lagi sama aku pindahkan bebannya ke pasanganku. Jadi aku apa-apa sekarang curhatnya ya ke pacarku aja gitu, karena ya biarkan mama papaku udah menikmati hasil jeripayaku sekarang, nggak usah khawatir lagi. Ya aku cerita sama pasangan, karena juga kan aku tinggal sendiri di apartemen, jadi untuk ketemu sama pasangan tuh kayak lebih gampang daripada ketemu sama orang tua, karena rumahnya kan jauh gitu.